Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda, NIM 11903039, Fakultas PEBI, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi syarat UAS mata kuliah fikih ibadah. Baiklah, nanti saya akan menjelaskan tentang apa yang akan saya jelaskan. Semoga semua yang dijelaskan oleh saya bermanfaat untuk kita semua. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab 1 tentang puasa. Oke. Pastinya teman-teman udah tahu kan tentang puasa ini, pengertian puasa. Oke, puasa biasanya dikenal dengan saum atau puasa. Nah, kalau menurut bahasa Arab, puasa itu menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, haus, nafsu, menahan berbicara yang tidak boleh berlebihan. Nah, kalau menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Nah, 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dengan niat beberapa syarat. Sekarang syarat puasa pada ulama ahli fikih membedakan syarat-syarat puasa atas syarat wajib puasa yang meliputi yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga balik atau sampai umur. Syarat dan rukun puasa. Syarat puasa pada ulama ahli fikih membedakan syarat-syarat puasa yang terdiri dari ini syarat wajib puasa ya. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Orang yang gila itu tidak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga balik atau sumpah umur. Yang keempat kuat mampu berpuasa. Nah, sedangkan syarat sah puasa yang mencakup yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz atau mengerti dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya. Yang ketiga suci daripada darah haid atau nifas dan wiladah. Nah, keempat dikerjakan dalam waktu atau hari yang diperbolehkan berpuasa. Nah, sini kita masuk ke rukun puasa. Di sini rukun puasa dibagi lagi ya teman. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini sunah-sunah dalam waktu berpuasa ya. 1. Makan sahur. 2. Mengakhiri makan sahur. 3. Menyegarkan berbuka puasa, gak boleh berlebihan. 4. Membaca doa ketika berbuka puasa, wajib ya. 5. Berbuka puasa dengan kurma sebelum memakan makanan lainnya. Yang keenam, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah, 7. Memperbanyak baca Al-Quran. Ya, sini hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, tentunya makan dan minum, nggak boleh. Itu dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Nah, yang kedua, bersetubuh atau melakukan hubungan intim pada suami dan istri pada siang hari. Yang ketiga, keluarnya darah haid. Yang keempat, keluarnya air mani dengan dilakukan dengan sengaja. Dan yang kelima, muntah dengan sengaja. Dan keenam, gila. Yang ketujuh, murtad. Nah, di sini sekarang kita masuk ke macam-macam puasa. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, puasa dibagi menjadi 2. Oke, yang pertama puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan seperti puasa qada dan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya, hukum puasa ini dibedakan lagi ya.
Hukum puasa dibeda-bedakan lagi atas yang pertama, 1. Puasa wajib, puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa qadha. Nah, yang kedua, puasa sunnah, puasa 6 hari sebelum bulan Syawal, puasa hari Senin dan Kamis, puasa Arafah, 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang mengerjakan ibadah haji tidak disunahkan ya. Nah, selanjutnya puasa haram. Puasa haram yaitu berpuasa pada waktu tertentu, misalnya pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, ya, hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Di sini masuk ke yang boleh tidak berpuasa. Yang boleh tidak berpuasa contoh orang yang sedang sakit, atau orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nah, wanita yang sedang haid atau hamil itu enggak diwajibkan, atau bisa dikatakan yang boleh tidak berpuasa. Nah, orang tua yang sudah lanjut umur, tidak puasa lagi, atau udah merasa diri udah nggak mampu berpuasa, itu tidak diwajibkan. Nah, kalau masuk ke utamaan puasa ini adalah perisai atau pelindung. Nah, yang kedua, puasa menyebabkan seorang hamba masuk surga. Nah, jadi teman-teman tahulah manfaat dari puasa ini sangat banyak, bukan hanya menahan haus, lapar, dan juga dari semua, banyak sekali sih yang membatalkan puasa. Dari mata kita, dari mulut kita juga bisa, contohnya kita ngomong jorok, kata-kata kasar dengan orang, dengan mata kita yang sering melihat yang enggak senonoh, jadi itu bisa membatalkan puasa tanpa kita sadari. Nah, sekarang kesimpulan dari puasa. Puasa adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim, karena puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Perintah puasa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkannya 1 hari lamanya. Nah, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, puasa juga banyak memiliki keutamaan, diantaranya dapat menjadikan seorang muslim mendapat gelar takwa, dan dapat membuat seseorang hamba masuk surga. Nah, kalau saran ini sekedar sarannya diintervensi dari buku. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke praktek menghitung zakat. Nah, bukan ya zakat fitrah. Per orang itu bisa 3,5 liter. Nah, kali harga beras di pasaran per liter. Nah, contohnya gini, harga beras di pasar nih rata-rata 10.000 per liter. Nah, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang harus sebesar 35.000. Nah, jika dihitung dari segala segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg kali harga beras di pasaran per kilo. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan nikah. Oke, saya akan menjelaskan tentang nikah. Nah, di sini kata nikah berasal dari kata bahasa Arab nikahun, yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha, atau sinonimnya tajwawaza. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana
yang disebut perkawinan. Menurut bahasa, nikah adalah al-damu atau al-takhawul. Nah, yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Menikah menurut komplikasi hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitsakon kholidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Nah, nikah ini juga wajib. Nah, yang di sini kita akan sajakan hukum pernikahan. Nah, sudah saya bilang tadi hukum nikah itu wajib. Hukum nikah wajib, pernikahan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikahi dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah. Nah, itu makanya penting untuk menikah biar dijauhi oleh zina. Nah, nikah juga sunnah. Nah, hukum menjadi sunnah dilanjutkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenis dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab yang besar. Nah, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya ke dalam perzinaan. Artinya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim. Nah, bila mana kamu mengawininya, maka kawinkanlah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Nah, yang haram. Nikah menjadi haram. Kok bisa nikah jadi haram? Nah, nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa ia menikah, ia akan menjalimi istrinya, tidak mampu memenuhi menafkahi batin dan lahir pada istri dan tidak menjadi kepala keluarga yang baiklah beristri. Nah, nikah itu juga disebut makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan tergelincir berbuat zina, tidak kawin. Nah, nikah itu termasuk dalam mubah. Nah, dasar hukum pernikahan Al-Quran tentunya ya, dan rukun dan syarat pernikahan. Nah, di sini rukun dan syarat pernikahan ada 4, yaitu adanya calon istri dan suami. Nah, laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan sama-sama harus beragama Islam. Nah, keduanya harus jelas identitas. Nah, jadi kalau tidak jelas identitas, jadi otomatis itu tidak akan terlaksanakan pernikahannya. Nah, kedua belah pihak itu harus setuju. Jangan ada sebelah pihak laki-laki yang setuju dan sebelah pihak wanita tidak setuju. Itu bakalan tidak sah atau mungkin tidak akan terjadi pernikahan. Nah, di sini adanya wali dari pihak calon pengantin wanita akad nikah itu dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang itu adanya dari pihak-pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya. Nah, di sini syarat-syarat pernikahan. Nah, yang pertama tentunya udah dewasa, berakal sehat, dari anak kecil atau orang gila. Nah, yang kedua laki-laki tidak boleh perempuan menjadi wali. Nah, muslim tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Nah, tentunya orang yang merdeka. Nah, adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap
memelihara murah dan sopan santun. Nah, tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh gitu. Nah, yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Sekarang memasuki praktek nikah. Oke, akad nikah ini secara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Nah, di dalam agama Islam, untuk berprofesi pernikahan yang sah, ada 5 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, calon imam mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, adanya minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul. Nah, sekarang di sini macam-macam perkawinan yang terlarang ya. Nah, yang pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nikah mut'ah disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang mut'ah, atau nikah muwakat atau nikah mutaki adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Jadi dalam nikah mut'ah ini belum tentu dengan intinya dengan waktu tertentu, belum tentu untuk selamanya. Nah, sekarang nikah tahlil. Secara etimologi, tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Nah, kalau dikaitkan pada nikah kan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan itu disebut muhalil. Nah, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan muhalil, dinamai muhalalah. Nikah tahlil dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak 3 kali. Nah, 3 kali untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Nah, nikah sigar. Nah, di sini juga ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama menyempurnakan akhlak, dan yang kedua menenteramkan jiwa, ketiga menyempurnakan pelaksanaan agama. Nah, dan yang keempat melahirkan keturunan. Itu memang keturunan yang mulia macam seolah udah wajib gitu ya kan. Nah, yang kelima menciptakan kesehatan diri secara fisik atau non fisik. Yang keenam menjadi keinginan setiap pasangan pengantin ada mendidik atau generasi baru, atau harus ya ada omongan gitu ya kan. Di sini kita akan menjelaskan juga hikmahnya pernikahan. Nah, di sini hikmahnya pernikahan yang pertama itu memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan generasi dari masa ke masa. Nah, yang kedua dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang ketiga dapat memperbanyakkan keturunan. Nah, yang keempat melawan hawa nafsu. Yang kelima dapat menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dan keenam dapat menjalin ikatan tali persaudaraan. Nah, mungkin kesimpulan dari tentang pernikahan di sini saya akan menyimpulkannya, nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, dengan menggunakan lafaz nikah, pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, akan tetapi mengikatkan perjanjian yang sangat suci, sakral atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tujuan perkawinan itu sendiri adalah bentuk manifestasi
kepatuhan seseorang makhluk terhadap waktunya dan agar tercapai keluarga yang bahagia. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat untuk kita semua.